Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 12? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja ya di rumah. Bertemu lagi dengan saya, Pak Muhammad Farul Syahrial, dalam mata pelajaran proteksi listrik pembangkit yang bagian kedua. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pemahaman pada generator. Nah, di sini tujuannya ada 4. Yang pertama, bisa kalian baca di layar, memahami skema sistem proteksi pada generator. Dan yang kedua, memahami jenis-jenis penyebab gangguan pada generator. Nah, yang ketiga, setelah kita memahami penyebab dari gangguan generator, kita juga akan memahami jenis-jenis akibat dari gangguan pada generator. Nah, setelah kita mengetahui akibatnya, baru kita bisa menganalisis jenis-jenis pengaman gangguan pada generator tersebut. Ya, oke, kita lanjut saja. Yang pertama tentang skema generator. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada 2 skema generator. Yang pertama generator kecil atau sistem isolated ya. Yang sistem isolated dayanya itu 500 sampai dengan 1000 kV ampere dengan tegangannya 600 volt maksimum. Ya, perhatikan gambar yang atas. Di situ ada gambar singleton diagram tentang koordinasi relay proteksi pada generator kecil. Nah, kemarin pada pertemuan yang sebelumnya kalian kan sudah membahas tentang kode-kode relay ya yang ada pada sistem tenaga listrik. Nah, kalau kira-kira 51V itu apa, 51 itu apa, V itu apa ya, 51G itu apa. Nah, di situ sudah ada keterangannya. 51V itu di situ adalah untuk backup overcurrent relay, yaitu untuk pengendalian tegangan atau kontrol tegangan. Dan yang 51G itu untuk backup ground time over current. Kenapa G? Nah, yang di situ yang di backup ground time-nya itu adalah yang ada di generator, grounding yang ada di generator. Nah, begitu juga dengan gambar yang bawah. Di situ ada skema generator sedang. Nah, semakin besar dayanya ya, di situ 500 sampai dengan 12.500 kV ampere dengan tegangan maksimumnya 600 volt. Nah, ketika semakin besar generatornya ya, kapasitas generatornya, maka pengamannya juga semakin banyak ya. Di situ ada 51V, ada 32, ada 40. Nah, saya tidak akan menjelaskan lagi karena sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Cuman yang perlu kalian pahami dari gambar ini adalah tentang koordinasi relaynya. Nah, di situ seperti contoh yang gambar yang bawah itu ada 51V, 32 dan 40. Nah, 51V itu adalah backup overcurrent relay ya. Nah, kalau untuk 32 itu adalah untuk relay reverse ya, itu bukan reserve. Reverse power relay untuk pengendalian protection. Terus kalau yang 40 adalah relay impedansi untuk pengaman kehilangan medan. Di situ saling terkoordinasi ya. Saling terkoneksi dan terhubung dengan CT. Di situ ada simbolnya CT. Paham ya? Nah, yang berikutnya ini juga lanjutan. Ini masih sama di generator sedang. Nah, sama ya, koordinasinya 51V, 40 dan 32. Di situ ada tulisannya voltage regulator dan metering circuit. Nah, di situ ada regulator tegangan dan rangkaian pengukur. Nah, metering circuit itu
rangkaian pengukur. Nah, dan untuk relay nomor 46 di situ ada tulisannya opsional. Ya, opsional itu berarti boleh ada, boleh enggak. Apa relay 46 situ? Itu negative phase sequence over current relay untuk protection kondisi unbalance. Ya, ketika nanti fasa-fasanya tidak balance, tidak seimbang. Selanjutnya, nah ini juga sama. Ini sudah bukan di generator sedang, tapi ini udah di generator besar ya ini. Dan wah, banyak sekali ya di sini relay-relay proteksinya. Ada 40, ada 60, ada 87G, ada 87 saja. Nah, di situ sudah saya terangkan apa saja maksudnya dari kode-kode tersebut ya. Bisa kalian baca sendiri. Nggak akan saya bahas banyak ini, soalnya untuk koordinasinya ini, untuk gambar single line-nya ini akan nanti kalian pelajari di mata pelajaran instrumen kontrol pembangkit di materi PNID. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari ya sedikit. Oke, next. Nah, sesuai dengan tujuan kita tadi ya, sebelum kita menganalisis sistem proteksi pada generator, kita harus memahami dulu jenis-jenis gangguan yang bisa terjadi pada generator dan juga akibatnya ya, mulai dari penyebab hingga akibatnya. Setelah itu kita baru bisa menentukan pengaman pada generator tersebut. Di sini ada pengaman dari hubung singkat. Nah, kalian kan pasti paham penyebab dari hubung singkat. Ada berapa? Ada banyak ya. Ada yang simetris, ada yang asimetris. Nah, di situ sudah dijelaskan relay ini untuk mengamankan generator dari beban lebih atau gangguan hubung singkat. Nah, pengamannya di situ ada OCR dengan kode relaynya 51. Ya, OCR itu apa? Over current relay. Untuk generator sedang dan besar di situ sudah dijelaskan, yaitu menggunakan OCR atau over current relay dengan kode relaynya adalah 51. Sedangkan untuk generator kecil itu cukup menggunakan MCCB. Kalau masih ada yang masih belum paham tentang MCCB, silahkan kalian buka kembali materi kelas 11 ya, tentang sirkuit breaker. Nah, coba kalian perhatikan di gambarnya itu. Di situ ada sebuah generator yang terhubung dengan beban. Nah, letaknya untuk pengaman hubung singkat itu sebelum bus pada generator. Di situ ada CB, ada CT. Nah, CT di situ berfungsi sebagai instrumen pengukur ya, pengukur arusnya. Nah, ketika terjadi pengukuran yang tidak normal, maka nanti akan dideteksi oleh OCR ataupun MCCB. Nah, nanti ketika sudah dideteksi dengan OCR akan berkoordinasi dengan CB. Di situ ada CB ya, ada circuit breaker yang akan memutus jalur pada rangkaian yang terhubung dengan beban. Itu untuk pengaman hubung singkat. Next, sekarang untuk pengaman tegangan kurang. Pengaman tegangan kurang, apa maksudnya? Berarti under voltage ya. Kalau kalian biasanya sering mendengar itu under voltage, kurang tegangan. Penyebabnya apa? Di situ ada 3. Yang pertama adalah generator mengalami beban lebih. Nah, penyebab yang kedua, AVR generator mengalami kerusakan. Nah, penyebab yang ketiga, gangguan hubung singkat di sistem. Jadi seperti itu. Akibatnya dapat merusak belitan rotor. Wah, bahaya ya under voltage ini.
Untuk pengamannya kita bisa menggunakan under voltage relay dengan kode relaynya adalah 27. Nah, karena ini ada di generator biasanya ada embel-embelnya 27G seperti itu. Untuk koordinasinya coba kalian perhatikan pada gambar. Ya, pemasangan relay ini jadi sebelum bus generator. UVR ini adalah under voltage relay. Di situ sudah terhubung dengan PT. Kenapa PT? Karena PT adalah trafo tegangan atau potensial transformer. Nah, ketika terjadi tegangan, ya penurunan tegangan yang signifikan pada PT, maka akan dideteksi oleh UVR. Nah, maka UVR tersebut akan langsung berkoordinasi dengan CB untuk memutus arus dari generator menuju beban. Itu tadi untuk tegangan kurang. Nah, berikutnya yaitu tentang pengaman tegangan lebih. Kalau tadi sudah tegangan kurang, ini sekarang tegangan lebih atau over voltage. Over voltage ini disebabkan karena lepasnya beban, atau di situ ada PPEM lebih besar dari P beban. PPEM di situ adalah power pada pembangkit. Kalau P beban adalah power pada beban. Nah, akibatnya apa apabila terjadi kondisi sedemikian? Yang pertama itu generator bisa mengalami sifat kapasitif, ya, menjadi kapasitif sifatnya. Kapasitif ini berarti malah menyimpan tegangan. Terus yang kedua, AVR generator mengalami kerusakan bila berlanjut, merusak instalasi alat bantu di generator. Nah, terus akibat yang ketiga adalah frekuensi akan naik menjadi lebih dari 50 Hz. Sangat bahaya ya. Nah, terus pengamannya apa, Pak? Nah, di situ sudah dituliskan device pengamannya yaitu adalah over voltage relay dengan kodenya nomor 59. Nah, kalau kalian coba lihat di gambar, di situ OVR sama ya kayak UVR, berkoordinasi dulu dengan PT atau potential transformer untuk memutus CB. Oke, yang berikutnya pengaman stator ke tanah. Nah, kenapa stator harus diamankan dari tanah atau grounding? Nah, karena di situ ada suatu penyebab yaitu kebocoran isolasi di stator, sehingga terjadi gangguan hubung singkat fasa ke tanah antara stator dan juga tanah atau ground. Akibatnya apa? Kalau misalkan statornya ngeground, nah ya pasti di situ yang akan terjadi adalah kerusakan pada belitan stator. Nah, untuk pengamannya di situ ada 51N, ya pengaman arus lebih overcurrent relay yang sudah terinterkoneksi dengan CT, ya current transformer atau transformator arus. Terus di situ ada bebannya berapa Rn. Terus di situ juga ada beban induksinya juga ya. TRF itu adalah transfer relay fault atau apa gitu, saya agak lupa. Intinya dia itu transfer ratio fault kalau nggak salah. Itu dia itu membandingkan ya, jadi itu dibandingkan arusnya. Apabila ada perbedaan maka akan memancing CT, dideteksi oleh CT berkoordinasi dengan relay OCR 51N. Lalu 51N akan langsung terinterkoneksi memutus arus melalui sirkuit breaker. Nah, yang berikutnya adalah pengaman daya balik atau penggerak mula. Pada penggerak mula, ya di situ penyebabnya adalah prime mover dari salah satu generator rusak, mengakibatkan generatornya tidak bisa berputar
Akibatnya apa? Ya ada pasokan listrik dari generator lain atau sistem sehingga generator akan berubah fungsi menjadi motor. Nah, ini sangat bahaya ya, daya balik. Nah, pengamannya apa? Ya yang pasti relay reverse power nomor 32. Nah, coba kalian perhatikan di situ ada dua ya. Ada relay nomor 32, reverse juga ada yang nomor 40. Apa 40 tadi? Ayo, coba dilihat kembali. Di situ sudah terinterkoneksi dengan CT dan juga PT agar generator tersebut tidak berubah fungsi menjadi motor. Itu untuk pengaman daya balik. Berikutnya adalah pengaman hilang medan atau loss of excitation. Hilang medan atau ini ya, hilangnya penguat, loss of excitation. Penyebabnya apa? Ya hilangnya eksitasi atau penguat. Akibatnya apa? Daya reaktif balik dari sistem masuk generator atau generator menyerap VAR system. VAR itu apa? Ayo, VAR itu apa? Masa lupa rek? Coba dibuka lagi bukunya. Tidak saya sebutkan biar kalian buka lagi. Terus memanaskan ujung belitan generator. Nah itu ya bahaya. Jadi bisa memanaskan ujung belitan generator. Pengamannya apa? Di situ bisa menggunakan relay loss of excitation nomor 40 ya, sudah terjawab di sini. Dan ini sudah terinterkoneksi juga dengan relay nomor 32 yang tadi. Oke, jadi satu interkoneksi ya, relay nomor 40 dan juga 32. Nah, berikutnya pengaman temperatur generator. Penyebabnya apa kok bisa ada kenaikan temperatur? Yang pertama itu adalah pembebanan melebihi kapasitas generator. Nah, kalau generatornya cuma 600 kilovolt ya kayak tadi 600 kV, jangan dibebani lebih dari itu. Terus yang kedua adalah kerusakan sistem pendingin. Nah, jadi kan di generator itu pasti ada ya sistem pendinginnya. Kalau misalkan sistem pendinginnya itu rusak, maka dapat menyebabkan kenaikan temperatur pada generator. Akibatnya apa? Yang pasti belitan generator bisa panas. Kalau panas itu bisa merusak konduktor stator dan isolator ya, dan isolasi antara belitan ke inti. Bisa diamankan dengan pengaman temperatur. Kodenya nomornya 26. Di situ ada RTD. RTD itu apa? RTD itu adalah elemen ya, elemen pemanas. Kalau kamu ada di materi kelas 11 kalau nggak salah, yang sudah saya upload nanti itu ada, nanti saya sampaikan di materi kelas 11 RTD ini. Nah, RTD itu nanti akan terkoneksi dengan ini ya, pengaman temperatur dan terhubung dengan sirkuit breaker. Kalau misalkan ada peningkatan temperatur yang drastis atau yang signifikan, maka temperatur tersebut akan dideteksi oleh RTD itu tadi. Nah, RTD akan terinterkoneksi dengan relay nomor 26. Nah, relay 26 itu nanti akan berkoordinasi dengan sirkuit breaker untuk memutus arus. Contohnya apa? Pengaman temperatur ini kalau biasanya kalian praktek motor listrik itu menggunakan TOR. Nah, ketika terjadi overload ya, nah TOR itu kan thermal overload relay. Dia itu juga mendeteksinya melalui peningkatan suhu yang signifikan. Oke, next. Yang berikutnya adalah pengaman overspeed. Nah, kecepatan yang berlebih ya. Penyebabnya apa kok bisa overspeed? Yang pertama, gangguan pada sistem sehingga lepas beban. Nah, bebannya itu bisa lepas. Lalu yang kedua adalah governor tidak mampu kembalikan putaran normal. Nah, bahaya ya.
Governornya sampai sudah tidak mampu mengembalikan ke putaran normal. Akibatnya akan terjadi overspeed. Terus bisa terjadi vibrasi. Vibrasi itu ada getaran ya. Terus bisa balancing pada putaran tertentu, bisa juga. Nah, terus yang ketiga bisa merusakkan bearing dan juga shaftnya dari generator tersebut. Dan apabila suatu generator berputar sampai overspeed, otomatis frekuensinya juga akan naik. Semakin cepat putarannya, berarti frekuensinya juga akan semakin tinggi, berbanding lurus ya, frekuensi dengan kecepatan putar. Pengamannya apa? Di sini ada underspeed, yaitu 81U, dan juga overspeed adalah 81U. Kalau under pakai U, kalau over pakai O. Karena ini overspeed, maka yang digunakan adalah 81O. Nah, dilihat di gambar ya, di situ ada sensornya, speed sensor istilahnya, sama ada transducernya. Berikutnya aja. Nah, ini dia pengaman diferensial generator. Penyebab gangguannya adalah gangguan pada belitan generator ya. Terus akibatnya yaitu kerusakan isolasi pada belitan generator. Pengamannya adalah diferensial relay 87G karena di generator. Nah, relay diferensial ini dia akan membandingkan ya, namanya juga difference, membandingkan antara tegangan primer dan tegangan sekunder. Dilihat di situ yang diukur sebelum generator dan juga setelah generator. Nanti apabila terdapat gangguan ya, gangguan pada belitan generator, maka nilai pada relay diferensial tersebut akan terbaca berbeda. Di situ akan bekerja terinterkoneksi dengan sirkuit breaker, sehingga sirkuit breaker bisa memutuskan arus pada beban. Yang berikutnya adalah pengaman beban ya, BB, beban lebih atau overload relay. Penyebabnya ya pasti arus beban melebihi nominal dan bertahan lama. Terus akibatnya memanaskan belitan generator dan merusak konduktor dan isolasi belitan. Wah, rusak semua pokoknya kalau overload ini bahaya. Pengamannya adalah relay overload, OLR. Nah, nomor berapa overload itu? Coba kamu lihat nanti ya, dilihat lagi nanti. Next, pengaman temperatur generator. Nah, di sini yang menjadi penyebab adalah ketidakseimbangan arus fasa pada bebannya. Akibatnya memanaskan rotor generator bila bertahan lama. Terus pengamannya ya pasti negatif sequence relay untuk pengaman temperatur. Next check filter di situ namanya, yang sudah terhubung dengan OCR. Nah, OCR ini nanti yang akan terkoordinasi dengan sirkuit breaker untuk memutuskan arus. Udah habis. Nah, itu tadi adalah beberapa sistem proteksi ya, atau sistem pengaman pada generator. Untuk tugasnya ya, saya nggak aneh-aneh, cukup kalian gambar tadi ya, kalian gambar, kalian salin lah istilahnya di buku catatan tentang koordinasi sistem pengaman pada generator tadi. Di situ kan ada tadi penyebabnya, akibatnya, terus pengamannya apa. Coba kalian lengkapi lagi, kalau bisa lebih lengkap dari PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap stay at home loh ya. Tunggu saja jadwal untuk praktek
apabila nanti sudah diizinkan, siapkan mental kalian untuk ujian kompetensi ya yang di waktu yang akan datang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.